Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang latihan 4, yaitu tentang pengenalan metode ekuitas dan metode biaya. Ini soalnya, PT Akbar membeli 40% saham biasa PT Joda pada tanggal 1 Januari 20X1 senilai 200 juta. PT Joda membeli PT Joda pada tanggal tersebut mempunyai aset bersih dengan nilai buku 400 juta dan nilai wajar 465 juta. PT Joda mengumumkan dividen sebesar 20 juta selama tahun 20X1 dan pada akhir tahun melaporkan laba bersih 80 juta selama tahun tersebut. Buatlah jurnal yang diperlukan dengan metode ekuitas dan metode biaya. Jadi kita masih yang dasar ya, kita masih pakai yang dasar. PT Akbar ya. Buatlah jurnal yang diperlukan dengan metode biaya, metode ekuitas dan biaya ya. Hal yang diperlukan oleh PT Akbar. Saya tambah di sini oleh PT Akbar. Oke. PT Akbar pada saat akuisisi. Oke. Pada saat akuisisi, PT Akbar akan mencatat yaitu investasi pada saham biasa. Investasi pada saham biasa PT Joda. Kemudian kas ya. Senilai 200 juta. 200 senilai 200 juta, kasnya juga 200 juta. Oke, kemudian ini pada saat akuisisi PT Akbar dia akan mencatat seperti ini. Nah, kemudian pada saat pengakuan laba ini saat akuisisi, ini saat pengakuan laba. Pada saat pengakuan laba, dia akan mencatat bahwa laba tersebut akan menambah nilai investasi dari PT Akbar. Maka pencatatannya akan seperti ini. Investasi pada saham biasa PT Joda. Nah, kemudian pendapatan dari investi. Nah, investi ini adalah anak perusahaan. Boleh nama akunnya pendapatan dari investi, boleh nama akunnya pendapatan dari anak perusahaan, sama aja. Dia akan mencatat sebesar, nah, dia akan mencatat itu sebesar 0,4 dari 80 juta. Ya, dia akan mencatat sebesar 0,4 dari 80 juta. Oke, karena laba bersihnya 80 juta. Oke, 80 juta. Kok dikali 0,4? Karena kepemilikannya 40%. Kalau kepemilikannya 100%, maka dia akan dikalikan 80 juta diakui sebagai pendapatan. Kalau kepemilikannya 50%, maka tentu 0,5 dari 80 juta ya, dari laba bersih ini. Oke, maka 0,4 dari 80 juta berarti
32 juta ya, 32 juta. 32 juta, kemudian di sini juga 32. Selanjutnya pada saat pengakuan laba, ada lagi pada saat pembagian dividen. Pada saat pembagian dividen, nah, berarti kalau saat pembagian dividen berarti perusahaan menerima kas ya, PT Akbar menerima kas. Nah, kas, dapat kasnya berapa? Dividen yang dibagikan, dividen itu akan adalah laba yang dibagikan ke perusahaan, ke pemegang saham, udah 20 juta. Porsi kepemilikannya 40%. Oke, berarti 20 juta dikali 40%, berarti dapatnya 8 juta. Oke, kas 8 juta. Di sini pada saat pembagian dividen nama akunnya adalah, berarti dia mengurangi investasi. Investasi, nama akunnya sama dengan yang ini. Ctrl C, saya kontrol. Itu sebesar 8 juta. Oke, selesai basic perhitungan untuk PT Akbar. Sekarang perhitungan bagaimana caranya. Ini metode ekuitas. Oke. Oke, sekarang kita coba metode biaya ya. Metode biaya. PT Akbar. Oke, pada saat akuisisi cara mencatatnya akan sama. Investasi pada saham biasa PT Joda, kemudian pada kas itu 200 juta, 200 000, sini juga 200 juta. Kemudian pada saat pengakuan laba, ya, no entry. Pada saat pengakuan laba no entry. Maksud no entry ini tidak ada jurnal. Jadi ketika pakai metode biaya saat pengakuan laba kita nggak pakai jurnal. Kemudian pada saat pembagian dividen, ya, kas pada pendapatan dividen itu sebesar 8 juta. 8 juta, kemudian 8 juta. Oke, jadi itulah basic perbedaan metode biaya dan metode ekuitas. Oke. Saya tadi ada sedikit lupa. Ini saya jelaskan sedikit. Dapat 0,8 tadi, dapat 8 juta. Tidak tahu ya, itu dari 0,4. Porsi kepemilikannya kan 40% dikalikan dengan jumlah dividen yang dibagikan, itu 20 juta. 20. Nah, gitu. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.